Lu nggak pernah bilang apa-apa, tapi orang jaga sikap. Lu nggak ngancem, tapi mereka mikir sebelum bercanda. Lu nggak marah, tapi entah kenapa suasana jadi beda saat lu ada. Ini bukan kebetulan. Ini bukan karena wajah lu sangar. Ini hasil dari kebiasaan kecil yang secara psikologis ngasih sinyal ke orang lain. Gua bukan orang yang bisa lu remehin. Masalahnya, kebanyakan orang justru ngelakuin hal-hal yang tanpa sadar bikin diri mereka aman buat diinjak. Terlalu gampang kebaca, terlalu murah emosi, terlalu sering jelasin diri sendiri. Dan akhirnya, tanpa ada yang sang ngomong terang-terangan, posisi mereka turun pelan-pelan di mata orang lain. Video ini bukan soal jadi jahat atau sok berkuasa. Ini soal kebiasaan kecil yang bikin lu punya wibawa alami. Bukan wibawa yang dipaksakan, tapi wibawa yang kerasa. Yang bikin orang lain menyesuaikan diri tanpa lu minta. Satu, lu nggak bereaksi ke hal yang nggak penting. Orang yang gampang bereaksi itu gampang ditebak. Sekali emosi lu keluar, orang lain langsung tahu cara ngendaliin lu. Mereka tahu kalimat apa yang bikin lu panas, sikap apa yang bikin lu defensif. Dan dari situ, posisi lu otomatis lebih rendah. Kebiasaan kecil yang bikin lu ditakuti adalah ketika lu berhenti ngasih reaksi ke hal-hal sepele. Sindiran kecil lu lewatkan. Candaan murahan lu biarin. Bukan karena lu kalah, tapi karena lu sadar nggak semua hal pantas dapat perhatian. Diam lu bukan kosong. Diam lu penuh tekanan. Orang lain mulai mikir, dia nggak tersentuh. Dan manusia selalu hati-hati sama sesuatu yang nggak bisa mereka kontrol. Semakin jarang lu bereaksi, semakin kuat kesan bahwa lu pegang kendali. Dan di lingkungan manapun, orang yang terlihat pegang kendali selalu otomatis lebih disegani. 2. Lu nggak ngomong banyak, tapi selalu tepat. Kebanyakan orang pengen terlihat pinter. Akhirnya mereka ngomong terus, komentar terus, opini di mana-mana, dan tanpa sadar, mereka berubah jadi noise. Ada suaranya, tapi nggak ada bobotnya. Kebiasaan kecil yang bikin lu disegani adalah ketika lu selektif ngomong. Lu lebih sering dengar, lebih sering observasi. Dan saat lu akhirnya bicara, itu bukan buat pamer, tapi buat nggas arah pembicaraan. Orang mulai memperhatikan pola. Lu jarang ngomong, tapi setiap lu buka mulut, ada yang berubah. Ada keputusan, ada kejelasan, ada tekanan halus yang bikin orang lain mikir ulang. Dan dari situ, muncul rasa segan. Karena orang tahu, lu bukan tipe yang asal bunyi. Sekali lu bicara, itu berarti. 3. Lu tegas sama batasan tanpa banyak penjelasan. Orang yang nggak punya batasan kelihatannya baik, tapi lama-lama dianggap bisa dipakai. Sekali lu selalu ngalah, orang belajar bahwa waktu, tenaga, dan harga diri lu bisa diambil kapan aja. Kebiasaan kecil yang bikin lu ditakuti adalah ketika lu konsisten sama batasan. Lu bisa bilang enggak tanpa nada tinggi, tanpa drama, tanpa ceramah panjang yang justru bikin posisi lu lemah. Ketegasan yang tenang itu bikin orang lain nggak nyaman. Karena nggak ada celah buat negosiasi emosional. Nggak ada ruang buat manipulasi. Pelan-pelan, orang lain menyesuaikan diri. Mereka mikir dulu sebelum minta, sebelum nyelonong, sebelum ngelewatin garis. Dan itu bentuk respek yang nyata. 4. Lu nggak berusaha disukai semua orang. Begitu lu terlalu sibuk pengen disukai, lu ngasih kekuatan ke orang lain buat nentuin nilai lu. Opini mereka jadi penting. Reaksi mereka jadi penentu. Dan di situ, wibawa lu bocor. Kebiasaan kecil yang bikin lu disegani adalah ketika lu nyaman dengan kemungkinan nggak disukai. Lu tetap sopan, tapi nggak menjilat. Tetap tenang, tapi nggak mengorbankan prinsip. Saat lu nggak butuh validasi, orang lain ngerasain jarak. Dan jarak itu berubah jadi respect. Karena lu nggak bisa ditekan pakai penilaian sosial. Ironisnya, orang yang nggak cari disukai justru sering lebih dihormati. Karena mereka kelihatan utuh tanpa persetujuan siapapun. 5. Lu konsisten, bahkan saat nggak ada yang lihat. Banyak orang kelihatan solid di depan, tapi berubah saat situasi beda. Hari ini pegang prinsip, besok kompromi. Hari ini tegas, besok lembek. Dan inkonsistensi itu cepat terbaca. Kebiasaan kecil yang bikin lu ditakuti adalah konsistensi. Cara lu bicara, bersikap, dan ngambil keputusan nggak banyak berubah, mau di depan siapapun. Orang lain mungkin nggak ngomong langsung, tapi mereka mencatat. Dan dari catatan itu, terbentuk reputasi. Reputasi orang yang nggak gampang digoyang. Di dunia sosial, orang yang konsisten itu berbahaya. Karena mereka nggak fleksibel ke arah yang salah. Dan itu bikin orang lain otomatis jaga sikap. 6. Lu nggak terburu-buru ngebuktiin apa-apa. Orang yang sibuk ngebuktiin diri biasanya paling gampang kebaca. Mereka pengen diakui, pengen dilihat, pengen dianggap hebat. Dan justru karena itu,
mereka kehilangan posisi. Dunia sosial itu kejam. Begitu lu kelihatan butuh pengakuan, orang lain pegang kendali atas lu. Kebiasaan kecil yang bikin lu disegani adalah ketika lu nggak tergesa-gesa nunjukin nilai lu. Lu nggak pamer pencapaian, nggak buru-buru klarifikasi, nggak panik kalau disalahpahami, lu biarin waktu yang kerja. Diam lu bikin orang lain bertanya-tanya. Sebenarnya dia siapa? Dan rasa penasaran itu menciptakan jarak. Jarak menciptakan respek. Karena orang selalu menghormati sesuatu yang nggak sepenuhnya bisa mereka baca. Lu nggak kehilangan apa-apa dengan nggak membuktikan diri. Justru lu naik posisi. Karena orang yang benar-benar kuat nggak butuh validasi instan. 7. Lu tenang di situasi yang bikin orang lain panik. Kepanikan itu menular. Dan orang yang panik biasanya kehilangan wibawa paling cepat. Begitu tekanan naik, suara meninggi. Sikap berubah. Keputusan jadi ceroboh. Semua itu langsung kebaca sebagai kelemahan. Kebiasaan kecil yang bikin lu ditakuti adalah ketenangan saat situasi nggak nyaman. Saat orang lain ribut, lu mikir. Saat orang lain reaktif, lu observasi. Bukan karena lu paling pintar, tapi karena lu paling stabil. Ketenangan di tengah tekanan itu sinyal kekuatan. Orang lain mulai ngelihat lu sebagai titik aman, tempat keputusan dibuat. Dan tanpa sadar, posisi lu naik. Di lingkungan manapun, orang yang tetap tenang saat chaos selalu punya kuasa lebih. Karena mereka kelihatan siap, sementara yang lain cuman bereaksi. 8. Lu nggak terlalu mudah akrab. Terlalu cepat akrab bikin batasan kabur. Candaan kebablasan, respek mengendur, dan pelan-pelan, posisi lu turun tanpa lu sadari. Bukan karena orang jahat, tapi karena lu kebuka terlalu cepat. Kebiasaan kecil yang bikin lu disegani adalah ketika lu jaga jarak di awal. Tetap ramah, tapi nggak langsung terbuka. Tetap sopan, tapi nggak langsung cair. Jarak awal itu penting. Karena manusia menghargai apa yang nggak langsung bisa diakses. Ketika lu nggak mudah dimasuki, orang lain lebih hati-hati. Dan dari situ, relasi yang terbentuk lebih sehat. Ada respect sebelum kedekatan, bukan sebaliknya. 9. Lu nggak ikut drama yang nggak perlu. Drama sosial itu jebakan. Sekali lu masuk, energi lu kesedot, fokus lu kabur, dan yang paling parah, citra lu turun. Karena orang yang kebanyakan drama jarang dianggap solid. Kebiasaan kecil yang bikin lu ditakuti adalah kemampuan lu buat nggak terlibat. Gosip lewat, konflik kecil lu lewatin. Lu nggak perlu ambil posisi di semua hal. Ketika lu nggak ikut drama, orang lain ngerasa jarak. Mereka tahu, lu bukan orang yang bisa diajak main kotor. Dan itu bikin mereka lebih lemah hati-hati. Orang sih mungkin bilang lu dingin. Tapi di balik itu, ada respect. Karena lu nggak bisa dipakai buat agenda emosional siapapun. 10. Lu nyaman dengan keheningan. Banyak orang takut sama hening. Mereka buru-buru ngomong, buru-buru isi ruang, karena keheningan bikin mereka ngerasa telanjang, ngerasa dinilai. Kebiasaan kecil yang bikin lu disegani adalah ketika lu nyaman diam. Lu nggak panik saat obrolan berhenti, nggak buru-buru ngisi kekosongan, lu biarin hening bekerja. Keheningan itu tekanan psikologis. Orang lain jadi gelisah. Mereka yang bicara lebih dulu, mereka yang kebuka, dan lu tetap pegang kendali. Di dunia sosial, orang yang nyaman dengan diam biasanya paling kuat. Karena mereka nggak butuh kebisingan buat merasa berharga. Kalau dari tadi lu ngerasa kepikiran, ngerasa kena, atau ngerasa kayak lagi dikacain tanpa ada yang teriak ke lu, berarti video ini kerja. Dan kedepannya, pembahasan kayak gini bakal sering muncul di sini. Tentang sikap, kontrol diri, dan posisi lu di mata orang lain. Tanpa motivasi murahan, tanpa omong kosong. Jadi kalau lu pengen terus dapat sudut pandang yang bikin lu naik level pelan-pelan tapi kerasa, subscribe sekarang. Bukan buat gua, tapi buat versi diri lu yang lebih disegani.